Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Afif di HDWK Hidroponik. Maaf sebelumnya karena saya lama nggak upload video di YouTube karena ada beberapa kesibukan. Lalu alhamdulillah sekarang saya sempat membuat video YouTube lagi. Dan di sini kita akan membahas tentang tanaman seledri, teman-teman. Terutama penyakit karena tanaman saya ini sedang terkena penyakit ya teman-teman, dan lumayan banyak. Jadi silakan simak video berikut ini. Bisa teman-teman lihat di sini tanaman seledri saya terkena penyakit ya, ada bercak-bercak kuning seperti ini dan batangnya lemas seperti ini ya. Ini tuh terkena cendawan teman-teman. Jadi cendawan itu datangnya dari kelembapan ya, kebanyakan dari kelembapan sih. Apalagi kalau cuacanya mendung kayak gini teman-teman, banyak awan gini, dan apalagi sistem saya menggunakan DFT, hidroponik yang airnya menggenang teman-teman. Beda sama sistem NFT yang airnya tidak menggenang seperti ini. Itu harus dijaga teman-teman. Jadi kalau misalkan tanamannya rapat kayak gini tuh, itu harusnya udah dibelah-belah gitu supaya tambah banyak dan ruangannya itu jadi tambah lega teman-teman. Jadi daun yang ketutup oleh tanaman lain bisa dapat sinar yang lebih banyak sehingga cendawanya itu enggak menyakiti tanaman gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan udah kayak gini itu harus dicabut ya teman-teman, supaya cendawanya tidak menular ke daun yang lain, dan itu penularannya sangat cepat ya teman-teman. Ini aja punya saya itu sebelumnya itu nggak ada penyakit, lalu dalam 2 minggu itu nggak saya rawat ya teman-teman, nggak saya belah-belah lagi sehingga itu menyebar kemana-mana teman-teman, terutama untuk sisi yang sebelah sini ya. Nah teman-teman, sisi yang sebelah sini itu udah parah banget teman-teman, padahal ini udah ada puluhan pohon tapi udah terkena penyakit teman-teman. Contohnya aja kayak gini ya. Nah ini tuh harus dihilangin teman-teman, kayak gini. Ini tuh cepet banget ya, 2 minggu. Sebelumnya ini sehat semua teman-teman. Ini masih tahap awal sih teman-teman, masih bercak putih, tapi hendaknya kita juga hilangin juga ya, supaya daun-daun muda ini tumbuh dengan sehat dan gak terkena penyakit teman-teman. Yang ini. Dan kalau misalkan udah parah banget itu gak bisa dipakai teman-teman. Sebenarnya bisa sih, tapi perlu perawatan ekstra teman-teman. Jadi biayanya itu lebih tuh, pupuknya gitu loh teman-teman, harus tepat juga. Kalau bisa menggunakan kalium yang tinggi ya. Kita cabut aja yang penyakitan seperti ini, kita cabut ya supaya tidak gagal panen nantinya. Oke, kita lihat ke sini. Nah ini teman-teman udah. Oh ini cabai saya juga kena penyakit teman-teman, tapi mungkin kita bahas di lain waktu ya. Kalau cabai ini agak beda bahasanya, kita bahas di lain waktu aja. Lalu ini juga cabut. Nah seperti ini juga dicabut ya teman-teman. Ini tahap awal ya teman-teman, ini tahap awal, daunnya udah mulai kayak gini, harus dicabut. Oke, ini sebenarnya udah lumayan banyak sih teman-teman. Kalau saya rekam semua kayaknya videonya kepanjangan ya. Yang putih-putih kayak gini harus dicabut supaya daun mudanya ini bisa tumbuh dengan sehat. Ini masih belum telat sih teman-teman, ada itu yang udah loyo semua, itu susah kayak gitu. Terus ini juga, oh ya, kalau kuning gini tuh bisa juga kekurangan nutrisi ya teman-teman. Jadi memang agak sulit membedakannya, tapi kalau misalkan nggak ada bercaknya itu nggak kena penyakit, tapi kalau ada bercaknya itu bisa dipastikan kena cendawan ya teman-teman. Kita harus selamatkan
daun-daun yang masih sehat ya. Nah kayak gini itu kan masih sehat ya teman-teman, gak ada bercak apa-apa. Nah di sampingnya ini udah ada bercaknya teman-teman. Walau sekilas ini masih sehat ya, sekilas ya, tapi harus diatasi teman-teman. Kalau nggak bisa nularin ke mana-mana gitu. Ini tahap yang udah parah ya, seperti ini. Udah ada kuning-kuningnya kayak gini, harus dicabut. Oke. Nah kayak gini juga harus dicabut ya. Kalau bisa habis dicabut ini dikasih gandasil daun ya teman-teman, supaya daun-daun yang masih muda kayak gini itu bisa tumbuh dengan lebat. Ya mungkin itu saja teman-teman dari video saya kali ini. Jadi kelembaban ya teman-teman, apalagi kalau di daerah sini tuh dekat tembok ya teman-teman, itu sinar mataharinya kurang banget sehingga penyakit itu gampang tumbuh teman-teman, apalagi kalau sesak-sesak seperti ini ya. Jadi solusinya pencegahannya dulu ya, itu harus dibelah-belah tanamannya supaya nggak penuh banget, sehingga daun-daun yang ketumpuk ini bisa mendapat sinar matahari yang lebih ya teman-teman. Ya sebenarnya seledri itu nggak butuh sinar matahari yang banyak banget sih, tapi kalau minim banget juga nggak bagus teman-teman, soalnya ya hama itu teman-teman, jamur, hama dan lain-lain harus dihindari. Oke, mungkin sekian saja itu video saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan saya ada salah kata dan mungkin teman-teman punya pendapat yang lebih baik ya, bisa komen di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.